Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran ekonomi, materi indeks harga. Pokok bahasan yang terdapat pada materi indeks harga yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian indeks harga, yang kedua tujuan indeks harga, yang ketiga macam-macam indeks harga, dan yang keempat yaitu metode perhitungan indeks harga. Yang pertama yaitu pengertian indeks harga. Indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, jadi indeks harga ini untuk mengetahui perubahan harga khususnya yang ada di Indonesia itu dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari indeks harga. Yang pertama sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, IHPB atau indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran, tren atau kecenderungan dalam hal perdagangan. Yang ketiga, IHK atau indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup yaitu dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Yang keempat, dapat digunakan sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Yang kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar maupun yang diterimanya merupakan gambaran apakah petani itu semakin makmur atau semakin melarat. Yang keenam, atau yang terakhir yaitu indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Selanjutnya yaitu macam-macam indeks harga. Ada 3 macam indeks harga yang digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu indeks harga produsen atau IHP, yang kedua indeks harga perdagangan besar atau IHPB, dan yang ketiga indeks harga konsumen atau IHK. Yang pertama indeks harga produsen merupakan perbandingan antara perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Tujuannya yaitu antara lain untuk menilai kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar hasil pertaniannya. Yang kedua, ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Perhitungan ini menggunakan data harga perdagangan besar. HPB atau harga perdagangan besar mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah yang besar atau grosir, yang terdiri atas 5 macam yaitu hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, impor, dan ekspor. IHPB berguna untuk melihat perkembangan perekonomian itu secara nasional. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu indeks harga konsumen atau IHK. IHK ini dihitung dengan menggunakan data harga konsumen. Harga konsumen itu barang-barang yang diperdagangkan secara eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Nah, harga konsumen itu diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, sandang, dan aneka barang dan jasa. Nah, IHK ini digunakan juga oleh Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada metode perhitungan indeks harga. Secara umum terdapat 2 metode untuk menghitung indeks harga yaitu metode agregatif tidak tertimbang dan metode agregatif tertimbang. Yang pertama, metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Metode ini merupakan metode yang penentuan angka indeksnya terfokus pada harga, bukan pada kuantitas atau jumlahnya. Metode ini beranggapan bahwa semua barang itu mempunyai bobot yang sama. Dapat kita lihat rumus yang ada pada metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Selanjutnya ada metode indeks harga agregatif tertimbang yang terbagi menjadi 2 yaitu indeks harga last Peirce dan indeks harga Pace. Yang pertama indeks harga last Peirce yaitu faktor penimbangnya yaitu jumlah pada tahun dasar. Selanjutnya ada metode perhitungan indeks harga Pace yang faktor penimbangnya yaitu pada tahun yang sedang dihitung. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel yang tertera. Berapakah indeks harga tahun 2004 jika menggunakan metode perhitungan Pace? Nah, biasanya untuk soal itu sudah ada yang menampilkan hasil perkalian, ada juga yang belum. Jika belum, maka kalian harus menghitungnya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke rumus, yaitu 242.500 dibagi 240 dikali 100 sama dengan 101,04%. Berarti terjadi kenaikan harga pada tahun 2004 yaitu sebesar 1,04%.